sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Direktur KSK Makassar, Ibu Profesor Dr. Jamil Khadijah, yang saya hormati Kak Sutim, Insya Allah lengkap Bu. Malam hari ini kami informasi lengkap, ada Kak Sutim RA, nah ini Pak Dr. Lukman Nugraha, MED, kemudian ada Kak Sutim MIMTS, ada Pak Arif Ridho, dan Kak Sutim MAK Pak Dr. Taufikur Rahman. Insya Allah lengkap Bu. Dan teman-teman subdit kurikulum lainnya yang saya hormati, narasumber ini ada tim penyusun KPC dan teman-teman yang memang narasumber nasional yang sudah mengikuti TOT PM yang diselenggarakan oleh Bidasmen. Yang saya hormati tentu Bapak Ibu semua, peserta sosialisasi kurikulum basis cinta wilayah tengah. Juga mohon izin Bu, kami juga mengundang Kasubdit Emis yang baru Bu, itu di depan Bu. Dari Pusdatin sedang naik trip kelihatannya, kami juga mengundang dari Pusdatin seperti biasa Bu, dengan teman-teman tim pengembang aplikasi di Urep. Ya diskusi lah Bu, seperti biasa Bu, mengurai beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang sepertinya memang ya kami harus ketemu. Dan Pak Arif Nugraha ke ruangan saya hari Senin saya sudah ngobrol Bu dengan kami di ruangan di sini kurikulum, tentu diskusi bagaimana bicara emis PDOM maupun RDM. Nah kemudian geser ke saya, kebetulan juga teman-teman Pusdatin berkenan, dan saya kira dari semalam tadi sudah diskusi panjang lah. Insya Allah saya kira banyak hal, dan ke depan kalau diskusi sih optimis lah Pak Arif Nugraha Bu, gitu ya, mengurai. Kemudian kami juga ada tim Bu, membuat video pembelajaran yang terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Tadi siang, tadi pagi kami numpang di Man 1 Surabaya, ada 4. Kita coba, tadi ada 8 talent kita, tapi ada dari teman-teman kita mencoba menyusun video pembelajaran. Jadi seperti biasa, kegiatan Kurep, judulnya 1, kegiatannya banyak Bu. Kemudian mohon izin laporan terkait dengan kegiatan sosialisasi bersih cinta yang diselenggarakan. Ini sudah yang terakhir, karena yang pertama Timur di Makassar 14 provinsi, kemudian di Jakarta minggu lalu itu 15 provinsi, kemudian di Surabaya ini 5 provinsi. Selain yang peserta yang kami undang tentu menggunakan anggaran kami, juga ada peserta yang memang menggunakan biaya sendiri. Total dari 3 angkatan ini kami peserta total itu 370 orang. Karena ini yang terakhir Bu. Dan tentu seperti biasa kegiatan kami sudah mulai dari hari Rabu siang, sudah running Bu, lanjut terus sampai tadi ya, karena sudah setengah 10 Bu gitu ya. Tapi dari sisi target insya Allah, karena tentu kami bicara tentang konsep, bagaimana implementasi kemudian praktik gitu ya. Insya Allah ya kami coba optimalkan. Dan tentu selain KBC juga ada materi pembelajaran mendalam. Kenapa kemudian kami paketkan? Karena kami menganggap bahwa KBC dan PM itu bisa bersanding, dan memang tentu pada akhirnya teman-teman di madrasah ya dua-duanya harus diimplementasikan. Karena bicara regulasi kurikulum tentu kita mengikut Dikdasmen, dan PM ada jalannya. Kemudian tentu stabilitas Pak Menteri bicara tentang kurikulum mutasi cinta, sehingga ini kami paket komplit dahulu gitu ya. Kemudian izin juga melaporkan bahwa KMA nomor 1503 tahun 2025 tentang perubahan atas KMA nomor 450 tahun 2024 itu juga sudah ditandatangani Pak Menteri, tetapi kami belum share. Kami masih coba membaca ulang, ada hal-hal yang kelewat sambil menunggu sebenarnya panduan. Panduan ini sudah final, hanya kemarin ada beberapa
seyogianya sih harusnya ya pakai cap dirjen. Nah ini yang belum kami dorong, termasuk yang kemarin ibu dan saya yang CPPA ini. Inginnya sih bersamaan gitu ya. Karena tentu kalau bicara implementasi, tentu kalau semester ini kan sudah bulan terakhir, karena bulan depan di minggu ketiga keempat November itu sudah sumatif sebenarnya. Jadi target kami pasti ini di semester 2. Tetapi ada yang urgent terkait dengan penggunaan rapor digital madrasah, karena saya sudah confirm ke teman-teman di Dasmen, mulai semester ini mereka sudah menggunakan rapor baru yang terkait P5-nya tidak lagi digunakan di raportnya. Maka tim pengembang memang di sini juga menuntaskan aplikasi RDM terkait dengan yang untuk penilaian kokurikuler, karena nanti tidak lagi nilai P5MA tapi masuk semua kokurikuler. Walaupun di semester ini P5MA masih dilaksanakan oleh teman-teman madrasah karena KM-nya belum kita sampaikan, tapi di Dasmen juga sama kan, ketika PM belum juga oleh semua sekolah, tapi ternyata kebijakan Pak Menteri raportnya harus sudah raportnya kokurikuler, tidak lagi P5, dan ini akan berdampak sebenarnya nanti SNBP gitu. Walaupun mungkin nilai kokurikuler tidak terlalu terlihat, tapi kan formatnya tetap kami harus sama. Nah, insya Allah rencana sih ya di awal November RDM-nya sudah tuntas, ya kami akan mendahului, walaupun nanti beberapa panduan mungkin masih terlambat karena terkait tanda tangan umpamanya, karena ini menjadi urgent pasti ditunggu madrasah, karena sebelum sumatif harus sudah kami sosialisasikan untuk bisa digunakan. Dan insya Allah karena kita juga punya RDM yang LA, walaupun di tahun ini masih sedikit yang menggunakan, kami target sih sebenarnya nanti di semester ini bisa lebih optimal. Dan diskusi dengan teman-teman Pusdatin kemarin tadi siang, kemungkinan untuk manajemen ijazah pun akan harus mengupload raport digital. Jadi kita akan narik nilai di raport digital, Bu. Kalau sekolah kan pakai e-raport namanya, kami kan pakai raport digital madrasah. Ini PR lain yang menjadi juga tantangan, karena walaupun pengguna RDM sudah tinggi di madrasah, tapi belum semua. Ini tantangannya, Bu, dan kan RDM juga tidak bisa berlaku mundur, Bu, gitu. Jadi tidak bisa kemudian semester lalunya bisa ditarik juga, karena ini kan persoalan sistem. Saya kira itu laporannya, Bu, mohon arahan. Nah, selamat datang. Selamat datang. Saya sengaja Pak Yudan karena ada Ibu Direktur ini, Pak Yudan, ada Pak Yusuf, ada Bu Anggun. Ini teman-teman dari Pusat Komunikasi, Bu, yang selama ini ya berkolaborasi lah, karena memang berkaitan dengan manajemen ijazah dan banyak hal, sehingga ya kita selalu kolaborasi lah gitu. Pokoknya kami sih ngopi gitu ya, ngopi bareng, dan alhamdulillah tadi yang saya ceritakan ya Pak Arief menjelaskan yang pentingnya dari pusat juga dengan teman-teman kami di Kurep sudah diskusi panjang lah dari semalam sampai pagi. Insya Allah saya kira ini sinergi kami yang coba kami lakukan, karena PR-nya di ijazah lumayan, Bu, walaupun masih tersisa izin dulu tapi sedikit gitu ya. Tadi laporan yang belum 24, 26 ya masih sedikit lah, Bu, dan ini sudah coba kita urai. Dan tadi yang siswa yang sempat kita tinggalkan karena problem data, insya Allah sudah didiskusikan, akan coba kita urai. Target sih target, Bu, ya walaupun meleset lagi gitu ya, selalu begitu. Karena juga karena sistem tidak mudah, artinya harus tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pusdatin terkait manajemen ijazah. Tapi insya Allah, Bu, saya kira kami optimis di tahun depan, tentu dengan apa yang kami lakukan tahun ini, insya Allah manajemen ijazah untuk madrasah bisa lebih tertib. Apalagi umpamanya aliyah yang sudah juga TKA, saya kira datanya juga pasti bisa ketemu. Insya Allah sih, Bu, ya di tahun depan tidak sepanjang tahun ini, sepanjang tahun Bu mesti ijazah. Jadi kami dengan Yudan, Emis gitu, jadi Desember mau ketemu Desember lagi, Bu, ngurusin ijazah gitu ya. Tapi ya seperti itu dinamika. Saya kira itu, Bu Direktur, mohon arahannya.
sekaligus menutup acara secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdi. Acara selanjutnya penyerahan buku panduan dan buku saku kurikulum berbasis cinta secara simbolis kepada nama-nama Bapak Ibu yang saya sebut untuk dapat maju ke depan. Bapak Dudu Abdullah SAG MPD dari MAN 3 Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ibu Sugiyarti MPDI dari MTSN 1 Kediri, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Timur. Maaf, Jawa Timur. Tiga, Bapak Mulyadi SAG MPDI, pengawas Kankemenak Kabupaten Tangerang dari Provinsi Banten. Jawa Timur. Ibu Tutik MPD dari MAN Insan Cendikia Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir Bapak Ngadian SPDI MSI, Bapak Kamat dari MTSN 4 Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Kepada Ibu Direktur, mohon perkenannya untuk dapat memberikan buku panduan dan buku saku KBC. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan Direktur KSK Madrasah kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SAG MSI, dipersilakan.
الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Bapak Dr. Abdul Basit, yang saya hormati para Kasubdit. Alhamdulillah ini kemarin hanya 1, 2 gitu ya, sekarang udah lengkap, berkurang 2 kembali 2. Kalau kemarin berkurang 1 belum ada yang kembali. Yang pertama, saya belum nyapa Bapak Ibu nih. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, para pengawas, para kepala madrasah, para guru, semua tim, baik tadi ada tim kurikulum, ada tim CP, ada dari Pusdatin. Terima kasih kehadirannya teman-teman Pusdatin. Dari EMIS Pak Arif Nugraha, sebelah kanan saya Lukman Nugraha ya? Ada 2 Nugrah malam ini hadir ya. Mudah-mudahan anugerah berlimpah untuk kita. Yang hadir ini pengawas, kepala, dan guru ya. Alhamdulillah, lengkap berarti ya. Tentu yang saya hormati dan saya banggakan semua panitia, penyelenggara sosialisasi KBC pada madrasah. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah 2 hari lebih ya. 2 hari lebih Bapak Ibu berada di sini untuk kegiatan sosialisasi KBC. Itu masih kelihatan sehat, masih kelihatan segar. Saya tadi tuh datangnya sebenarnya sore ya, katanya belum selesai. Terus malam belum selesai juga ya. Luar biasa ini, memang baterainya belum habis sampai saya ketiduran juga di kamar. Ya sebenarnya bisa, kata Pak Kasubdit, Ibu bisa masuk, nggak mesti nunggu selesai, tapi saya ingin selesai dulu lah gitu ya. Kemudian juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini saya sangat bangga dan merasa bersyukur melihat semangat kita semua. Saya berkunjung di beberapa daerah, termasuk tadi juga ngobrol dengan Katim kelembagaan, juga ngobrol dengan beberapa kabit dan Katim juga. Betapa saya melihat semangat kita saat ini untuk memajukan luar biasa, sungguh luar biasa ya. Baik dari kalangan struktural di Kementerian Agama di tingkat Kanwil maupun kantor Kementerian Agama kabupaten kota, maupun dari madrasah, baik itu pengawas, kepala madrasah ataupun para guru. Saya senang mendengar semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Terbukti 3 kali sosialisasi itu pendaftarnya melebihi dari kuota ya. Kita batasi sesuai dengan anggaran kita yang ada, tetapi ternyata ada yang berinisiatif mengikuti meski dengan biaya mandiri. Ini menunjukkan betapa kita punya semangat untuk memajukan madrasah dan tentu juga semangat untuk pengembangan diri. Ini sangat penting sekali ya, penting. Karena tidak ada gunanya kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Pusat, berupaya untuk membuat madrasah lebih baik, tapi kalau tidak didukung Bapak Ibu semua dari kalangan praktisi, maka yang akan kita sulit untuk mencapai kemajuan yang kita harapkan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang luar biasa, punya semangat untuk terus berkembang,
terus maju, dan insya Allah semuanya berdampak pada kemajuan madrasah dan tentunya pada keberhasilan kita dalam mengantarkan peserta didik madrasah untuk lebih terdepan, lebih maju, lebih berkembang, lebih berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada beberapa laporan dari Pak Kasubdit, mulai dari soal ijazah, RDM, KBC, ini banyak sekali penting, KMA, CP, PKA, ya. Kalau judulnya kurikulum dan evaluasi berarti kan proses dan hasil. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan, ya intinya di sini. Selain persoalan guru dan tenaga kependidikan, ini dua hal yang penting bicara kurikulum dan evaluasi dengan guru dan tenaga kependidikan. Kita nggak cukup hanya memperbaiki kurikulum dan evaluasinya, tapi memperbaiki GTK itu juga penting. Karena sebagus apapun kurikulumnya, tapi kalau yang ujung tombak yang mengimplementasikan kurikulum ini tidak bisa optimal, maka hasilnya akan sama saja. Ada lagunya dulu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar lagu Dian Piscesa? Apa judulnya? Aku masih seperti dulu. Gimana Bu nyanyinya? Aku masih seperti yang dulu. Boleh dilakukan, tapi saya harap tidak kita lakukan. Alhamdulillah. Tahu semua ya lagunya ya. Ya, jadi fakta memang kita temukan ya. Dari 94, ya saya mulai ini di dunia pendidikan ini kan dari 94 ya, kurikulum 94, kemudian 99, 2004, 2006, KBK, KTSP sampai sekarang ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sampai yang sekarang adalah pembelajaran mendalam. Saya alhamdulillah dari sejak saya masih di sekolah pendidikan guru sudah banyak punya teman-teman guru yang ya punya cerita lah seperti apa mereka sering cerita suka dukanya menjadi guru, terutama kalau ganti kurikulum. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau jangan kan udah ganti kurikulum, baru ganti menteri aja, Bapak Ibu udah susah kan? Benar nggak? Udah ganti menteri mesti Bapak Ibu ngomong, wah ini kalau ganti menteri bakal ganti kurikulum nih. Ya sebenarnya memang perubahan itu kan merupakan keniscayaan. Mau ganti menteri atau enggak ya tetap akan berubah. Karena memang hanya perubahan itulah yang enggak berubah, semuanya akan berubah ya. Dunia terus berubah, terus bergerak tentunya ke arah kemajuan, ke arah yang lebih baik. Nah, kita harus mengikuti irama perubahan itu. Meskipun sebenarnya nggak enak, tadi saya bilang ujung tombak implementasi kurikulum ya di guru. Begitu ganti kurikulum maka gurunya juga harus berubah, bukan gurunya diganti. Ya kasihan kalau diganti yang guru yang lama mau kemana ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya beberapa hari ini kita kegiatannya sosialisasi KBC dan alhamdulillah sudah diintegrasikan dengan PM ya. Saya kira inilah kelebihan dari madrasah. Dan baru kali ini saya kira dalam sejarah perkembangan kurikulum Kementerian Agama memberikan
mengamankan secara khusus warna pada kurikulum nasional. Kalau dulu kan nggak pernah kedengaran apa sih kontribusi Kementerian Agama untuk kurikulum, pokoknya ikut aja gitu. Tapi kali ini kita sudah memberikan warna yang jelas dengan nama kurikulum berbasis cinta. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita warga madrasah, sekaligus menjadi tantangan buat kita karena ada nilai tambahan dalam kurikulum kita. Biasanya kalau guru itu ini menjadi beban ya, betul nggak? Betul. Ya, jadi sebenarnya ini tergantung perspektif ya. Kalau kita jadikan dari sudut pandang ini perspektifnya adalah beban, maka akan berat. Tapi kalau pakai perspektif ini sebagai tantangan untuk maju, untuk lebih baik, maka insya Allah tidak terasa berat. Betul apa betul? Nggak ada pilihan betul atau betul ya. Ya, tentu di sini satu sisi kita melihat memang ada kelebihan di madrasah, di sisi yang lain ini menjadi tantangan buat kita semua menunjukkan harusnya madrasah ke depan bisa lebih baik daripada sekolah. Bukan hanya dalam hal ini pada aspek intelektual, ya perkembangan intelektual, tetapi juga pada perkembangan aspek sosial dan emosional. Karena KBC penekanannya di sana. Ya, kalau pada aspek kognitif, ya afektif maupun psikomotorik secara umum, itu kita ikutlah di mana kurikulum PM. Nah, tapi secara spesifik afektifnya kita perluas dan dispesifikkan pada pembelajaran pada kurikulum yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai cinta. Saya nggak usah menjelaskan apa saja ruang lingkup KBC. Saya kira Bapak Ibu udah 2 hari ini bukan hanya belajar konsepnya, tapi juga implementasi dan juga tadi Pak Kasubdi sudah laporan, sudah praktek. Dan sampai ini malam ini presentasi dan diskusi. Nanti saya mau ngetes ini. Mau ngetes. Bisa ya? Ini post-test. Saya sekaligus ngetes ini kira-kira kegiatan sosialisasi kita sukses atau belum. Ada mic-nya nih. Boleh nih. Siapa di antara kita yang guru mata pelajaran agama? Tolong tunjuk tangan. Enggak ada. Kalau mau tunjuk karena takut ditanya nih. Coba Pak, baik kasih mic-nya. Coba ditanya, saya tanya ya. Pak, siapa namanya Pak? Miftah Fulkhoir. Pak Miftah. Iya. Dari mana? Dari Bojonegoro. Bojonegoro. Guru madrasah? Guru madrasah Alia. Alia di Bojonegoro. Negeri atau swasta? Swasta. Swasta. Ikut dari awal Pak? Kegiatan sosialisasi? Dari awal. Saya tanya, untuk implementasi KBC di mata pelajaran PAI gimana Pak? Bisa jelaskan ke saya? Untuk implementasi kurikulum berbasis cinta di mata pelajaran PAI dalam hal ini yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Boleh. Secara spesifik kami memahami bahwasanya kami contohkan untuk materi tanggung jawab kepada manusia pada fase F, yaitu diintegrasikan atau beberapa pembina atau pengawas itu
menggunakan bahasa insersi dalam capaian pembelajaran, menambahkan misalnya tanggung jawab manusia dalam surat Al-Ahqaf sebagai bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya serta kepada sesama manusia, kepada lingkungan dan kepada cinta ilmu. Yang kami pahami sementara ini yaitu menurut kami itu sangat baik kami testimoni kami dari pelajaran Al-Quran Hadis dari paparan Bu Dian, Bu Ai, Bu Laila tadi sangat jelas Pak kemarin yang bagus sejarah dari perjuangan kurikulum berbasis cinta dari Pak Rifki, Pak Rifki itu menurut saya sangat mewakili yang pertama yaitu dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dengan kata cinta itu mewakili Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dari mengenal yaitu ketika Allah mengajari kepada Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Jadi Allah mengajarkan benda-benda, mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, menggunakan meja itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk duduk atau digunakan untuk makan. Kemudian dari segi perencanaan itu juga sangat sesuai dengan Al-Quran menurut kami, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu yaitu salah satu dalil Al-Quran di mana kita harus merencanakan sesuatu itu dengan baik. Contohnya kalau kami sebagai guru ya mengajar harus punya senjata RPP. Dan yang terakhir yaitu sebagai hasil tentu saja adalah sebuah pemahaman itu sangat sesuai di dalam surat Al-Jumu'ah. Masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara. Jadi seseorang itu ketika tidak paham maka dia tidak tahu apa yang dibebankan kepada dirinya. Dan tadi saya sempat mendengar penjelasan dari Ibu Ai atau Ibu Lela ya, intinya itu kita harus sesuai antara yang kita katakan dengan dan tindakan. Nah itu juga sangat sesuai dengan Al-Quran, yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi harapan kami dapat syafaat undangan ke sini nantinya bisa semakin memahami daripada kurikulum berbasis cinta, karena menurut kami ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, sama buat Mifta. Luar biasa Pak Mifta. Kenapa ini saya tanyakan? Karena Bapak Ibu kalau kembali ke madrasahnya nanti pasti ada yang nanya begitu. Benar nggak? Betul.
ini baru pulang nih dari kegiatan sosialisasi KBC. Apa yang diperoleh, apa yang bisa dibagi ke teman-teman guru yang lain. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, ya itu sayang sekali, karena memang gunanya kita berada di sini untuk memperoleh pemahaman terkait dengan apa itu KBC dan implementasinya seperti apa. Ada pertanyaan kedua Pak Mita. Gak usah Pak Mita, yang lain aja. Nanti dia terbebani terlalu banyak pertanyaan. Guru mata pelajaran selain pelajaran agama, ada mapel apa nih? Mapel umum, matematika ada? Mana guru matematika tuh ditanya? Gak mau nunjuk takut ditanya. Ada ibu-ibu, ya, yang kerudung hijau. Kerudung yang mana? Ya, Ibu Sri dari madrasah mana? Ya, perkenalkan Ibu, izin saya berdiri. Saya dengan Sri Apriatni dari Mandua Kota Serang, Banten. Saya mengajar matematika. Oke. Pertanyaan saya, Ibu siap gak mengimplementasikan KBC dalam mata pelajaran yang Ibu ajarkan? Insya Allah setelah mengikuti sosialisasi ini, saya lebih tercerahkan dan insya Allah saya siap untuk menerapkan di kegiatan pembelajaran saya ataupun kebetulan saya juga memegang menjadi pembina, jadi akan diterapkan juga di kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Bisa dijelaskan ke kita seperti apa rencana penerapannya dalam mata pelajaran matematika? Baik, dalam pelajaran matematika biasanya banyak siswa yang merasa takut sebelum belajar. Nah, jadi di sini saya coba akan mengajak siswa untuk mencintai ilmu, karena itu salah satu dari panca cinta, bahwa matematika adalah salah satu ilmu Allah juga yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan mengaitkan juga matematika dengan kehidupan sehari-hari itu, Bu. Misalkan di sini saya mengajar fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini kan sepertinya hanya teoritis saja, tapi sebenarnya dari fungsi komposisi ini kita bisa mengaitkan dua peristiwa, dua kejadian menjadi kejadian yang baru, dan itu ada keteraturannya antara kejadian satu dan kejadian dua. Nah, bentuk keteraturan ini akan kita sisipkan juga, bahwa kalau Allah tidak mengatur keteraturan itu, hidup akan berantakan. Jadi di sini kita bisa mengaitkan juga dengan cinta Allah dan Rasul. Selain cinta ilmu, juga cinta diri dan sesama. Itu juga karena di komposisi ini ada fungsi baru yang dihasilkan dari dua fungsi atau lebih, berarti ada kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Seperti misalkan kita ada kaitan dengan seseorang. Nah, kita misalkan berbuat baik kepada si A, kemudian si A berbuat baik kepada si B. Nah, kita juga bisa mendapatkan pahala akhirnya gitu. Jadi seperti ilmu yang ditularkan, nah nanti kita akan menyambung seperti itu. Jadi fungsi komposisi ini menggabungkan beberapa peristiwa. Nah, itu juga kan berarti sudah ada. Ya, sebenarnya kita para guru di bidang apapun, jika mau menelaah lebih dalam, sebenarnya di mapel-mapel selain agama pun kita bisa mengaitkan panca cinta. Memang di awal kita agak kesulitan untuk berpikir, Bu. Apalagi kami di bidang umum, kan kami harus berpikir ini kaitannya dengan panca cinta apa. Nah, tadi juga saya sempat konsultasi dengan Bu Nurlela. Bu, saya ingin materi saya ini kira-kira kaitannya dengan cinta Allah dan Rasul apa ya? Gitu. Nah, mungkin kedepannya di madrasah, ketika saya bingung akan mengaitkan dengan panca cinta selain cinta diri sesama dan cinta ilmu lingkungan, atau ingin mengaitkan dengan cinta Allah dan Rasul, mungkin saya bisa kolaborasi dengan guru-guru PKI untuk menanyakan kira-kira ini apa ya kaitannya. Nah, tadi juga Bu Nurlela
memberikan banyak masukan ke saya. Oh Bu Sri, kaitannya sini. Jadi alhamdulillah saya tercerahkan di sini Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, luar biasa bertanya. Itu aja deh saya tanya, nanti kalau yang lain juga ditanya kemalaman ya. Ya. Alhamdulillah dari 2 orang itu sudah bisa mewakili seperti apa proses-proses sosialisasi yang 2 hari ini sudah terlaksana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tadi Pancacinta itu yang pasti ada dalam materi pelajaran agama. Dalam PAI itu ada semuanya. Tetapi yang sulit adalah di mapel umum. Karena Pancacinta itu bukan materi yang secara eksplisit menjadi materi pada mapel umum, apalagi matematika. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya KBC ini bukan berarti Bapak Ibu mengajarkan cinta. Ya, bukan mengajarkan cinta, tetapi lebih bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai cinta itu dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di madrasah. Karena itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab implementasi KBC ini bukan hanya pada guru, tapi juga pada kepala madrasah, bahkan juga semua unsur yang ada di madrasah. Nanti juga para pengawas juga bisa menilai itu bukan hanya pada aspek pembelajaran, tetapi juga di luar pembelajaran. Apalagi di matematika, betul Bu, banyak anak-anak yang tidak suka pelajaran matematika. Ya, ditambah lagi kalau gurunya tidak punya empati. Salah satu hal penting dalam implementasi KBC ini, ya, tujuannya adalah melahirkan insan-insan yang punya nilai empati salah satunya. Gimana mungkin kita menghasilkan peserta didik yang punya empati kalau gurunya tidak punya empati? Ya, wujud dari empati itu adalah guru memahami kesulitan peserta didik, lalu berusaha memfasilitasinya dengan bukan hanya proses pengajaran, tetapi juga bimbingan, penugasan, ya, semuanya diarahkan pada upaya membantu peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Terima kasih Pak Miftah, Bu Sri, semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini menginspirasi kita semua, dan saya harap Bapak Ibu semua sudah siap dengan jawaban-jawaban ketika kembali ke madrasah untuk bisa menjelaskan dengan teman-teman di madrasah masing-masing, ya. Karena meskipun tidak ditanya, kita semua harus bisa menjelaskan. Karena tidak semuanya bisa mengikuti kegiatan sosialisasi semacam ini. Nah, satu hal yang menjadi penekanan bahwa tidak ada paksaan dalam implementasi KBC ini. Karena kalau dipaksa berarti nggak cinta, ya. Bapak Ibu jangan terlalu memaksakan diri. Memaksakan tadi gimana nih caranya materi ini harus Pancacinta masuk semua. Padahal di mata pelajaran agama saja ngajar sekali itu bukan berarti harus 5 Pancacinta itu diajarkan. Ya, seperti tanggung jawab kepada sesama itu hanya salah satu saja, cinta diri dan sesama, bukan berarti harus semuanya pada satu waktu. Jadi disesuaikan saja, jadi tidak harus dipaksakan. Termasuk juga ketika implementasi di madrasah, tidak usah dipaksakan guru yang tidak mau mengimplementasikan. Tapi saya katakan bahwa kalau tidak mau ya rugi sendiri sebenarnya. Karena KBC ini diarahkan untuk kebaikan bagi kita semua.
Bahkan ada beberapa kepala sekolah ya, bukan kepala madrasah, sudah mengatakan dengan saya, boleh nggak Bu kami mengimplementasikan KBC? Jawaban saya sangat boleh, tidak ada larangan. Meskipun KMI nanti kita terbitkan untuk madrasah, tetapi tidak menutup peluang sekolah juga mengimplementasikan. Saya kira mungkin itu beberapa hal. Saya senang dan bangga kepada Bapak Ibu semua. Jam saya udah 22.25. Saya lihat ada kita sudah pada ngantuk. Suara saya juga sudah berat, berarti memang sudah sangat larut ya. Tidak jernih lagi suara saya ya. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih terhadap Subdit Kurikulum dan Evaluasi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini, selanjutnya sosialisasi di madrasah dan wilayah masing-masing itu kami serahkan ke Bapak Ibu semua. Tapi lakukan dengan cinta, jangan memaksa ya. Cinta itu karakteristiknya tadi penuh dengan kasih sayang, dengan empati, selalu berupaya memberikan bantuan kepada yang mengalami kesulitan ya. Itu dalam hal ini kita berupaya mengembangkan diri kita masing-masing, tidak cukup dengan hanya mengikuti sosialisasi. Bapak Ibu diberi keleluasaan untuk berimprovisasi dan berinovasi, tidak tergantung kepada instruktur. Tadi yang disebut Bu Sri, Bu Nur Lela. Mana Bu Nur Lela? Mana? Oh itu Bu Nur Lela. Jangan nanti kontak Bu Nur Lela lagi ya, udah kembali ke daerahnya. Ibu dibebaskan untuk mengembangkan sendiri, berinovasi sendiri, berimprovisasi sendiri. Seperti apa implementasi KBC ini di mata pelajaran masing-masing. Juga bagaimana mewujudkan kalau kepala madrasah ya, kultur yang berbasis nilai-nilai cinta dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan juga budaya, mulai dari, bukan berarti hanya dibuat pajangan kata-kata cinta di semua ruang kelas dan ini, tetapi bagaimana mengimplementasikannya dalam aturan-aturan yang ada di madrasah. Saya kira mungkin itu. Mari kita tutup kegiatan sosialisasi kurikulum berbasis cinta pada madrasah malam ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya.